Ketakutan adalah hal terbesar yang terkadang begitu sulit untuk dihadapi. Kita takut akan kalah dengan ketakutan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Dengan berpikir positif dan percaya dengan diri sendiri, itu yang bisa membuat kita sanggup menghadapi apa yang kita takuti. Halo teman-teman, balik lagi di channelku EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja dan diberikan rezeki yang berlimpah ya, amin. Ini adalah episode ketiga perjalanan kami menuju Jogja dalam rangkaian touring kemerdekaan 17-an yang kami lakukan pada bulan Agustus tahun 2023 lalu. Setelah episode pertama, kami di pemberhentian pertama yaitu Cirebon dan pemberhentian kedua yaitu Petanahan, Kebumen. Di episode ketiga ini, kami akan melanjutkan perjalanan dari Petanahan menuju ke Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana kami akan menginap selama 2 malam di sana. Ikuti keseruan kami ya, riding malam-malam di hutan Gunung Kidul yang tentu saja ceritanya seru banget teman-teman. Jadi kita lihat hutan itu ketika malam dan pas maghrib kalau nggak salah. Oke, kita lanjut videonya. Episode ketiga ini kita akan melalui jalan Dendels teman-teman. Jalan yang terkenal dengan lurus dan panjangnya, dan kita akan melewati Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, dan kita akan tembus ke Imogiri, dan selanjutnya itu kita akan menuju ke HH Ocean View yang berada di lepas pantai selatan Jawa. Nah, dari Imogiri itu kita akan masuk hutan teman-teman. Jadi seru banget perjalanan ini. Ikuti perjalanan ini ya teman-teman, jangan di skip dan kita lanjut lagi. Jam 14.44 kami akhirnya masuk juga ke Jalan Dendels teman-teman. Jadi dari sini itu kita tinggal lurus saja nanti sampai Jogja, kemudian tembus ke Imogiri. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik karena ini aku nggak pakai mic bawaan, nggak pakai mic eksternal, jadi ini pakai mic bawaannya karena mic eksternal aku copot biar tidak terlalu makan baterai karena kan adaptornya juga pakai listrik ya. Itu ternyata juga lumayan berpengaruh teman-teman. Oke, di sepanjang perjalanan ini kita agak sepi ya, nggak begitu ramai, cuma ada beberapa teman juga yang touring ya sepertinya jalan-jalan di sini. Dan kami bisa lihat ya, langit itu biru banget teman-teman. Dan jalannya di sini ternyata nggak mulus-mulus banget ya, masih ada beberapa jalanan yang memang bumpy gitu loh. Jadi dia nggak mulus banget. Tadi aku pikir tuh jalan Dendels itu bakalan mulus banget loh teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman berpikir bahwa jalan Dendels yang berada di Pantura dengan yang di Pansela ini dibangun oleh orang yang sama. Tapi ternyata dibangun oleh orang berbeda teman-teman. Nah, ternyata jalan yang berada di Pansela ini dibangun 27 tahun setelah jalan pos yang dibangun oleh Herman William Dendels itu dibangun. Nah, sedangkan jalan Pansela ini adalah dibangun oleh Augustus Dirk Dendels dan dilakukan itu 27 tahun setelah Jalan Raya Pos Pantura itu dibangun, tepatnya pada tahun 1838. Tapi jauh sebelum itu, jalan ini dibangun dan diresmikan menjadi salah satu jalur pantai selatan yang sudah ada sejak abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan itu banyak banget di Pulau Jawa. Jadi jalan ini dijadikan sebagai jalur untuk mengirim upeti-upeti kepada kerajaan-kerajaan di Jawa. Wah, dari abad keempat, 400 tahun lebih lama ya. Jalan ini juga menyimpan sejarah bangsa Indonesia, di mana pada tahun 1825 sampai 1830 jalur ini digunakan Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda teman-teman. Jadi begitu teman-teman untuk sejarah Jalan Dendels ini.
Ya teman-teman, di sini ternyata banyak tambelan ya jalannya. Tadi kan kita lihat jalannya lurus banget ya, terus jalannya mulus gitu, lurus terus. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, aku lupa ini namanya apa, nama desanya. Ini jalannya udah tambelannya banyak banget teman-teman. Walaupun tambelannya di sini lumayan bagus ya, jadi nggak ngagetin, tapi tetap aja lihatnya serem gitu, banyak tambelannya. Dari sini kita sekitar berapa ya? Saya 1 jam atau 1,5 jam kalau nggak salah. Kita akan lurus terus, nanti ketemu dengan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport bahasa kerennya. Ini tanggal 17 ya teman-teman. Jadi harusnya udah libur dan sini jalannya sepi banget. Oh ya teman-teman, di sebelah kanan kita itu laut ya. Jadi kalau teman-teman itu mau ke pantai itu tinggal belok kanan aja. Itu banyak banget laut banyak banget pantai di sebelah kanan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke pantai, ngeliat sunset, itu juga banyak pantai. Kalau aku nggak salah di sini masih masuk Kebumen deh, belum tembus ke provinsi Jogja. Ini masih Kebumen. Nah, kita lurus terus. Nanti di depan itu kami sempat berhenti untuk makan apa nih? Makan sore kayaknya deh. Karena udah 2 jam perjalanan ya. Jadi kami setiap 2 jam perjalanan selalu berhenti. Mau itu buat snack dulu sebentar atau nggak makan, cuma minum doang atau berdiri doang. Yang pasti 2 jam sekali itu harus berhenti. Jadi untuk tidak terlalu capek di motor. Oke teman-teman, selamat menikmati Jalan Dendels ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah nyobain Jalan Dendels, silakan dicoba ya teman-teman. Jadi jalannya seru banget, tapi ingat harus hati-hati karena kita tidak tahu yang namanya musibah bisa datang kapanpun. Karena di sini rata-rata kendaraan itu kencang-kencang banget. Ya itu karena jalannya bagus, lurus, jadi kendaraan banyak yang kencang-kencang banget. Ya teman-teman, berhenti lagi kesekian kali di Jalan Dendels buat makan lagi. Jadi udah makan di mana ya, Bumi Ayu. Terus sekarang di Jalan Dendels kita makan lagi, makan soto. Sate. Habis dari kayaknya sih nggak istirahat lagi deh, langsung bablas. 2 jam lagi nyampe tujuan Gunung Kidul. Lumayan ya, udah 12 jam. Udah berasa. Oke, kita lanjut lagi ya di motor. Ya teman-teman, setelah kami mengisi perut dengan di Jalan Raya Tower ya, kami udah coba berjalan lagi terus menuju ke timur untuk menuju ke Yogyakarta dan kemudian tembus ke Gunung Kidul. Ini kita sudah sampai di YIA ya teman-teman. Jadi YIA ini cukup jauh dari kota Yogyakarta.
kami sudah pernah nyobain bandara ini waktu itu bener baru diresmikan 1 bulan atau 2 bulan gitu, akhirnya kami coba bandara ini. Dan itu memang jauh banget, 1 jam lebih dari kota Jogja ke bandara ini. Dan ternyata di sini lagi ada pelebaran jalan teman-teman. Biar jalannya itu, karena dia udah bandara internasional ya, jadi jalannya dibagusin dan dilebarin. Selain itu juga di sini banyak hotel-hotel berbintang yang lagi dibangun teman-teman. Yang ada satu juga yang sudah beroperasi, itu depan kita sebelah kiri, itu sudah beroperasi. Nah terus kalau nggak salah di sini juga ada Novotel nanti lagi pembangunan. Jadi nanti di dekat bandara ini bakalan banyak banget hotel-hotel berbintang. Ini apa ya? Granda Farm Signature. Ini hotel baru juga nih kayaknya. Dari sini kita terus panjang perjalanan. Langit sudah mulai gelap ya. Ini tapi gelapnya bukan gelap mendung, tapi memang udah sore. Ini kalau nggak salah itu sudah 5:30 kalau nggak salah. Kita nyampe di sini. Nah itu di sebelah kiri, sebelah kanan kita juga ada pom bensin besar. Nah ada hotel juga teman-teman. Coba aku lupa nama hotelnya apa nih, hotelnya gede banget ini. Nah Novotel, Novotel udah jadi berarti sebelah kanan tadi. Dari sebelah kanan itu Novotel teman-teman, ternyata sudah jadi hotelnya, aku salah informasi. Apa belum dibuka ya? Kayaknya belum dibuka deh, lagi pembangunan, lagi finishing kalau nggak salah itu hotel. Ya teman-teman, kita sudah sampai di mana ini ya? Kalau nggak salah ini Wates deh. Wates apa Wates sih bacanya? Mungkin teman-teman yang tahu bacanya boleh komen di bawah. Aku nggak tahu nih bacanya Wates apa Wates. Masuk sini kita udah gelap, jadi fog lamp juga udah nyala ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin videoku ke Bali atau yang ngikutin channel YouTubeku tahu kalau aku pakai fog lamp itu dari Duramoto M1. Itu udah lebih dari cukup untuk dipakai. Ini ada perapatan, kita lurus teman-teman. Kalau ke kiri itu balik ke arah Kebumen kalau nggak salah. Nah teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Setelah kita melewati jalan yang lurus bagus. Nah di sini kita ketemu jalannya yang hancur teman-teman. Jalannya hancur tapi lagi perbaikan ya. Jadi ada perbaikan yang dilakukan, jadi tidak dibiarin gini aja rusak jalannya. Nanti di depan itu ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemprov setempat. Ini Pemprov apa itu ya yang ngerjain? Aku juga kurang tahu sih. Pemprov apa pemerintahan pusat yang ngerjain? Kalau masuk jalan nasional berarti pemerintah pusat yang ngerjain, tapi kalau misalnya bukan jalan nasional berarti Pemprov yang ngerjain atau Pemkab. Begitu. Di sini kalau kita lihat belakang ya teman-teman, lihat sunsetnya teman-teman. Di spion teman-teman bisa lihat ya. Sumpah sunsetnya bagus banget. Itu di spion sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya. Itu kuning membara sunsetnya. Luar biasa. Ya teman-teman, ini kita baru nyampe Wates. Ternyata tadi itu bukan Wates ya. Aku lupa nama daerahnya. Mungkin teman-teman yang tahu daerahnya bisa komen di bawah. Benar-benar lupa banget nama daerahnya itu apa. Ini kita baru sampai di Wates. Wates itu adalah ibu kotanya dari Kabupaten Kulon Progo. Ya teman-teman bisa baca ya, ini sejarahnya. Di pause aja kalau mau ngebaca. Aku juga bikinnya lumayan panjang itunya. Durasinya. Nah begitu masuk Wates ini kita sudah ketemu dengan gelap teman-teman. Tapi sunset di belakang itu masih cantik sekali. Teman-teman bisa lihat ya, itu di spion sebelah kanan itu sunsetnya itu bagus banget. Sumpah beneran bagus banget. Dan besoknya kami juga mendapatkan sunset yang luar biasa. Apa ya? Memang enaknya itu kalau kita turun di bulan kemarau tuh kayak gitu, kita dapat sunset, kita dapat sunrise, jalanan enak walaupun tetap kehujanan ya. Kami tetap kehujanan walaupun sudah touring di musim kemarau.
Ya teman-teman, kita sudah sampai di Imogiri ya teman-teman. Imogiri Siluk. Nah ini kita udah mulai nanjak-nanjak dan sudah mulai masuk kawasan hutan. Di sini aku sempetin buat ngisi bensin dulu karena sebetulnya bensinnya masih ada di kotak. Cuman karena kita masuk hutan, takutnya itu nanti di Heha atau di mana gitu besok kita mau keluar nggak ada bensin. Makanya aku isi bensin dulu. Nah, tadi kita sempat mau ngisi di bawah. Ada pom bensin tuh. Lewat satu, mikir oh depan masih ada deh, lewat lagi satu, depan masih ada, lewat depan lagi satu. Tapi sebenarnya, lah ini kenapa udah masuk desa? Akhirnya nggak nemu pom bensin besar teman-teman. Jadi ini kami lagi posisi itu mencari pom bensin di Jalan Raya Imogiri Siluk ini. Nah ternyata ini kita nanjak terus teman-teman ke arah Gunung Kidul. Mungkin teman-teman yang sudah sering ke Jogja tahu ya kalau karakter pantai Gunung Kidul itu kita akan nanjak-nanjak perbukitan kemudian turun baru ketemu pantai. Nah ini kami itu nanjak terus teman-teman. Sekarang itu kalau nggak salah itu jam 7 apa jam setengah 7 gitu, aku lupa, pokoknya jam segitu lah. Tapi ternyata sini ada Grab teman-teman. Itu nggak tahu Grab beneran ojek online atau dia hanya pakai pakai jaket Grab ya. Padahal ini udah lumayan jauh loh dari kota Yogyakarta tapi masih ada Grab. Mantap. Oke, ini kita mau lewatin mobil putih ini dulu. Tapi agak susah karena jalannya kecil ya. Untungnya ya itu aku pakai fog lamp proper banget. Jadi buat touring malam itu wah mantep deh. Padahal mataku itu minus ya teman-teman. Jadi aku itu agak kurang berani kalau touring malam gitu loh. Teman-teman di MT25 juga pada ngajakin jalannya malam sampai pagi, aku nyerah. Gak kelihatan jalanan. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari pagi terus harus nyampe tempat mau nggak mau kan malam kita masih riding. Ya udah jalannya aja dulu. Nah ini kita masih nanjak-nanjak terus teman-teman. Nah ini nih, kami mulai ketar-ketir, nah pom bensin ada nggak nih kan? Malah di hutan gitu. Ini kalau teman-teman yang mau lihat jalanan sini ketika siang nonton di episode keempat ya. Episode keempat itu kami jalan dari Gunung Kidul ke kota Jogja, ya kayaknya belum ke Jogja gitu kalau belum ke Malioboro atau ke Keraton gitu. Jadi keesokan harinya kami berangkat dari Heha menuju Keraton dan Malioboro untuk lintas aja udah. Yang penting udah ke Jogja gitu. Jadi kalau belum ke Jogja aja, kalau belum ke situ gitu kan seru aja. Nah ini jalannya masih nanjak terus teman-teman, tapi jalannya mulus ya. Ini kelihatannya nggak mulus, padahal mulus jalannya teman-teman. Nah di sini kita ada temennya yang pakai mobil apa dia, Avanza. Mau ngambil tapi nggak jadi. Nah ini rute kita teman-teman. Dari Wates kita jalan terus menuju ke Tuksono, terus kita ke arah Gilingarjo, Pantalan, Imogiri, terus kita lurus ke Giri Tirto dan kemudian kita Jetis, Keplak, Pelajan, aduh nggak ngerti aku. Sampai ke Heha Ocean View. Kita akan menginap di sana malam ini.
akhirnya kami ketemu juga dengan Pertashop. Pertashop Selopamioro Imogiri. Nah, sekarang itu udah jam berapa ya? Aku lupa jamnya, jam berapa tuh? Kelihatan nggak motor tuh? Jam 7 malam. Jadi jam 7 malam kami ngisi bensin di Pertashop. Dan puji Tuhannya katanya dia sebentar lagi mau tutup. Biasanya jam 7 itu udah tutup ya, tapi dia belum tutup. 25. Bentar ya, Mas. Oh, iya. Bekalnya banyak. Ya aku masih ada pembensin lagi kan? Ada kayak ini semua. Oke, gitu. Cuman paling udah tutup kalau malam. Hmm. Iya, sampai jam 8 doang. Mas, Iya. Mas kalau HH dari sini masih jauh nggak? Gimana? HH Ocean. Ya 17 kilo lagi. Tapi jalannya rame ya? Sepi kalau malam. Jam segini masih rame nggak? Masih lumayan jam ini. Tapi aman sih, Mas. Aman ya? Aman. Jam berapa aja? Jam berapa aja aman. Setelah mendapatkan konfirmasi dari abang-abang Pertashop, kami agak lega ya, katanya sepi katanya. Waduh, pertama kali mikir sepi ini. Tapi saya tanya, pasti pas abang itu bilang sini aman mas, jam berapa aman, tenang rasanya. Jadi kami bisa riding dengan tenang tanpa takut. Sebenarnya aku bukan takut hal mistis ya, aku takut begal. Takut orang malah. Kalau hantu ya udah gitu loh, mungkin ya mereka punya dunia yang sendiri gitu. Tapi nah manusianya ini, kejahatan ini yang agak serem sih. Kalau hal mistis ya udah gitu loh, mungkin di tempat itu selalu ada, apalagi di Jogja. Bukan apalagi sih, di sebuah tempat ada. Jogja itu mungkin karena dia itu sudah tua ya, jadi peradabannya udah tua, jadi mungkin banyak hal-hal dari zaman dulu yang masih tertinggal energinya begitu. Tapi jujur aja hal mistis ya udah, mungkin ada, tapi ya udahlah begitulah. Tapi teman-teman, ada hal menarik ketika kami lewat hutan ini. Aku ketika lewat hutan ini, GoPro-nya tuh aku nyalain full, nggak aku matikan sama sekali sampai ke HH Ocean View. Dimana kami akan melewati hutan yang benar-benar hutan, gak ada orang sama sekali. Ada orang cuman dikit banget, nah itu benar-benar hutan gitu. Aku record full sekitar setengah jam kayaknya ada videonya. Tapi ketika pas nyampe hotel, aku pindahin transfer data ke laptop, videonya masih bisa diputar. Aku lihat, oh ya ini nyampe ini lewatin yang hutan ini, itu masih bisa di play lah. Tapi anehnya, ketika aku udah sampai ke ke Bekasi, dan aku akan ngedit video ini, videonya rusak semua. Dan hanya terselamatkan video yang ini aja. Ini itu masih di sini-sini ya, belum benar-benar masuk hutan gitu. Masih dekat-dekat kota sini lah, Imogiri gitu. Ya tapi yang video yang benar-benar masuk hutan itu videonya hilang semua. Bukan hilang, korup semua teman-teman. Jadi filenya itu benar-benar rusak semua, nggak ada yang bisa di play. Nah mulai masuk hutan ini teman-teman, masuk hutan ini aku masih punya banyak video yang aku record tuh sampai ke HH. Jadi kan kalau kita hitung sekitar masih 15 kilo 14 kilo kan perjalanan, ya sekitar setengah jam lah kalau jalan seperti ini. Tapi benar-benar videonya rusak semua, korup. Dan anehnya itu pas nyampe di HH itu, ketika ditransfer itu masih oke videonya, dan ketika mau dipindahin mau diedit, filenya rusak. Dan bukan hanya video GoPro-nya yang rusak. Kalau video GoPro-nya hanya rusak sih aku masih ya udah, emang mungkin memorinya nggak bagus, atau ketika transfer datanya nggak bagus, karena aku pakai laptop jadul ya. Laptopnya aku biasa bawa buat touring itu laptop kecil, jadi dia masih Windows 7. Dan mungkin aku pikir mungkin pas transfer datanya error, dan memang lemot laptopnya karena dia kecil aja yang aku bawa. Tapi teman-teman, video droneku juga banyak yang rusak.
beneran. Jadi video droneku yang aku shoot ketika sunset di Gunung Kidul banyak yang rusak. Video droneku yang aku shoot ketika sunrise itu juga banyak sekali yang rusak, teman-teman. Dan rusaknya itu sama, file korup. Dan tidak mungkin dua memori yang berbeda menghasilkan file yang sama-sama rusak. Dan kerusakannya sama. Ketika aku transfer data dari memori ke laptop, ke hard disk, filenya bisa aku putar semua. Tapi ketika aku mau ngedit, filenya itu benar-benar korup, nggak bisa diapa-apain. Jadi begitu teman-teman. Aku juga masih bingung sampai sekarang kenapa fileku itu bisa rusak. Karena selama aku touring ya, bikin konten touring selama ini, fileku itu nggak pernah korup. File drone juga nggak pernah korup. Apa mungkin karena ini GoPro 10 karena baru rusak? Aku nggak tahu. Jadi begitu teman-teman. Ya udah, paling file yang bisa keselamatin cuma ini doang teman-teman. Nikmatin aja riding di tengah hutan Gunung Kidul pada malam hari dan gelap banget, nah hutan di kiri kanan. Tapi kalau siang di sini oke banget loh teman-teman, jalannya bagus, kiri kanan emang hutan sih, jadi emang ya seru aja. Ya teman-teman, selamat menikmati riding malam gelap di dalam hutan. Dari sini tuh benar-benar jalannya udah gelap, terus ya hutan semua teman-teman. Si Nona di belakang ketakutan sih, dia bilang, malah aku sendiri di belakang, cuma ada box doang, dia bilang. Kalau dia duduk di atas box gimana? Tapi seru sih di sini. Tapi yang lebih serem itu adalah ketika kami riding malam di kebun teh Ciater. Itu kami berangkat dari Bekasi itu sekitar jam 5 sore dan kami ambil arah Wanayasa, tembus ke Ciater, kemudian turun ke Bandung. Jadi kami nggak lewat jalan pada larang ya. Nah, di situ juga seru teman-teman. Jadi kami itu berangkat, cuaca masih bagus banget. Gitu sampai Purwakarta, Purwakarta bener, Wanayasa. Hujan gerimis teman-teman mulai turun. Nah kami jalan terus kan. Nah ketika kami sudah masuk ke kebun teh Ciater, ternyata kabutnya itu tebel banget, kabut tebel teman-teman. Bahkan aku pakai fog lamp yang kuning aja nggak tembus, bener-bener itu kabutnya itu tebel banget. Nah ketika kami sudah begitu masuk ke kawasan kebun teh, kan kita harus motong ya ke arah Ciater. Tiba-tiba itu ada bau melati wangi banget. Percaya nggak percaya sih teman-teman ya, tapi jujur aku orang yang nggak percaya hal mistis. Tapi memang aku dengan Nona tuh ngerasain sendiri, ngecium itu bau melati wangi banget gitu. Gitu gue masuk kebun teh dan kami sama seperti sekarang riding cuman sendiri gitu. Masuk kebun teh, kemudian ada wangi melati gitu. Dan untungnya ketika kami lewat jalanan ini tidak ada hal-hal yang aneh teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang yang mungkin bisa melihat, teman-teman sekian tonton video ini, komen di bawah apa yang kalian lihat di hutan ini. Jujur sih aku nggak bisa lihat apa-apa ya, karena ya udah jalan doang gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat, silahkan komen di bawah ada apa di hutan ini. Sebenarnya cerita serem itu pernah juga kami alami ketika kami traveling ke Banten. Cuma bedanya ketika kami ke Banten itu kami pakai mobil itu dengan SIM Blue. Jadi nggak pakai motor karena memang cukup jauh, terus jalannya ancur lebur. Waktu di Banten aku lupa kalau nggak salah ke arah Baduy apa ke arah mana gitu. Pokoknya itu kita ngarah di daerah Banten aja karena kita punya teman di daerah sana. Nanti ceritanya kayaknya aku bakalan bikin satu video sendiri untuk cerita-cerita seru ketika touring yang berbau-berbau ya begitulah. Buat teman-teman juga kalau ketemu ya jangan heran gitu loh, karena memang ya mereka ada. Cuman ya kita sama-sama di dunia masing-masing aja, nggak pernah saling ganggu gitu. Jadi perjalanan kami masih lurus terus teman-teman. Nah ini depan kita belok kiri. Kami sampai berhenti
di warung sebelum masuk EH untuk beli snack, karena katanya di EH itu nggak ada jual makanan. Ada sih, cuma pasti mahal banget karena kita mesti keluar beli gitu. Nah sini kita belok kiri teman-teman, belok kiri dan itu, nah fileku yang setelah belok kiri sini itu rusak semua. Karena belok kiri ke sini itu benar-benar kita akan masuk hutan dan fileku benar-benar korup semua teman-teman. Mungkin dia nggak mau di videoin ya. Aku udah coba repair file segala macam, tetap nggak bisa filenya dibenerin. Ya begitulah teman-teman. Begitu perjalanan kita di sore ketiga, kita sampai di Hell Ocean View di Gunung Kidul tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun seru perjalanannya, kita lihat hutan tengah malam. Dan teman-teman yang mau lihat video ketika siang hari di jalanan itu, nonton di episode keempat. Nah itu fileku nggak hilang, nggak rusak. Memang harusnya di videonya di siang hari. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau suka, dan jangan lupa subscribe channelku agar nggak ketinggalan dengan touring-touring seru selanjutnya yang pasti bakalan lebih seru lagi. Terima kasih buat teman-teman yang nonton, dan selalu gunakan helm kalau berkendara, dan jangan merokok ketika bawa motor ya teman-teman, karena berbahaya banget buat teman-teman yang di belakang atau teman-teman lain yang menggunakan motor atau sepeda. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton, dan salam putar-putar.